Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang infeksi cacing tambang ataupun hookworm, sering juga disebut sebagai ankylostomiasis. Nah, infeksi cacing tambang ini kenapa dikatakan hookworm? Karena di bagian mulutnya terdapat hook ataupun pengait yang bisa melengket, yang membuat cacing bisa lengket ke jaringan host. Nah, apa aja jenis dari cacing tambang ini? Ada Echinacea americanus, ada Ankylostoma duodenale. Jadi sebenarnya Necator americanus ini, jika jelas ini penyebabnya Necator americanus, penyakitnya sering langsung disebut Necatoriasis. Sementara untuk Ankylostoma duodenale sering langsung disebut dengan Ankylostomiasis. Nah, sebenarnya cacing tambang ini ataupun hookworm ini bukan hanya dua jenis ini, namun ada Ankylostoma brasiliensis, Ankylostoma caninum, kemudian ada Uncinaria stenocephala. Namun, ketiga jenis parasit ini hanya menyebabkan cutaneous larva migran. Jadi mereka dalam bentuk larva menginvasi kulit manusia, namun hanya berhenti di bagian kutan, tidak seperti Necator americanus dan Ankylostoma duodenale yang dimana larvanya ketika menginfeksi manusia bisa berkembang menjadi cacing dewasa dan berpindah ke saluran cerna. Jadi sebelum kita membahas tentang penyakit cacing tambang ini, kita bahas tentang bentuk daripada cacing ini terlebih dahulu. Nah, bentuknya seperti ini. Cacingnya ada jantan, ada betina. Nah, untuk membedakannya itu ada Ankylostoma duodenale, ada Necator americanus, kemudian ada juga Ankylostoma selanicum, namun ini jarang ditemukan. Nah, untuk Ankylostoma duodenale kita lihat bahwa di mulutnya itu pengaitnya ada yang seperti ini, sementara Necator americanus bentuk pengaitnya seperti ini. Jadi itulah yang membedakan dua jenis spesies dari parasit cacing tersebut. Nah, cacing dewasa ini tinggalnya di bagian saluran cerna, di small intestine, terutama di jejunum bagian proksimal ataupun di bagian duodenum. Nah, ketika cacing ini bertelur, telurnya keluar bersama dengan feses. Kemudian jika feses ini berada di tanah, dia akan bisa berkembang membentuk menjadi rhabditiform, kemudian berubah lagi menjadi filariform. Ketika sudah berubah menjadi filariform, cacing ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui kulit. Jadi bisa melalui kaki ataupun tangan yang bersentuhan dengan tanah yang terinfeksi oleh filariform ini. Kemudian setelah masuk kulit, dia akan masuk ke peredaran darah, kemudian dia akan mengikuti aliran darah, masuk ke hepar, kemudian masuk ke saluran nafas. Ketika larva ini masuk ke saluran nafas, dia bisa melewati sawar, kemudian masuk ke bagian saluran nafas melalui bronkus, kemudian naik ke trakea, kemudian naik ke bagian faring, kemudian tertelan. Nah, setelah tertelan, larva ini akan berkembang lagi menjadi cacing dewasa di small intestine. Jadi begitulah siklus hidup dari cacing ini. Jadi ketika kita ingin mendiagnosis dari penyakit ankylostomiasis ini ataupun penyakit cacing tambang ini, kita sudah bisa menerka gejala dari pasien. Tapi terkadang pasien juga tidak menimbulkan gejala yang khas. Jadi gejala pertama, jika infeksi larva memasuki kulit, didapatin ground itch ataupun kulit yang gatal. Bisa juga terbentuk pola-pola seperti ini di kulit yang menunjukkan bahwa seperti cutaneous larva migrans dan itu gatal. Kemudian nanti berkembang terus ketika sampai ke bagian paru bisa menimbulkan gejala pneumonitis, tapi ini sangat jarang ditemukan. Kemudian setelah cacing masuk ke dalam saluran cerna dan berkembang menjadi cacing dewasa, bisa ditemukan gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, nyeri perut atas, kemudian diare, kemudian juga bisa ditemukan rasa tidak nyaman di perut. Nah, kalau cacing dewasa ini sudah berkembang di gastrointestinal dan dia menyerap nutrisi, maka pasien bisa
terlihat pucat, kemudian terlihat ada penurunan berat badan, bahkan ditemukan hipoalbuminemia karena nutrisi diambil oleh cacing dewasa tersebut. Kemudian bila kita memikirkan bahwa pasien tersebut kemungkinan menderita infeksi cacing tambang, pada pemeriksaan darah rutin bisa ditemukan kadar Hb menurun karena anemia, kemudian eosinofilnya meningkat, kemudian albuminnya rendah. Namun untuk diagnosis pastinya itu dilakukan pemeriksaan feses, bisa ditemukan telur ataupun larva ataupun cacing dewasa di feses dari pasien. Nah, jika kita sudah berpikir bahwa pasien ini punya faktor risiko untuk menderita infeksi cacing tambang, kemudian pada pemeriksaan fisik kita temukan gejala yang adekuat, kemudian ditambah lagi dengan pemeriksaan penunjang yang mendukung, maka kita harus tata laksana pasien secara non-farmakologis dan farmakologis. Kita ingat bahwa penyakit cacing tambang ini adalah soil transmitted disease. Jadi, jika pasien hidup dengan sanitasi yang kurang, kita ajarkan untuk sanitasi bagus agar menggunakan jamban. Dan jika pasien bekerja berhubungan dengan tanah, kita ingatkan untuk memakai sepatu ataupun sendal, ataupun jika harus memegang tanah harus pakai sarung tangan. Kemudian dia melakukan menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan dan kaki ataupun mandi setelah bersentuhan dengan tangan, mandi menggunakan sabun. Nah, untuk terapi farmakologisnya kita berikan untuk obat cacingnya bisa pilihannya Pyrantel Pamoat dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan, diberikan dosis tunggal. Kemudian bisa juga kita berikan mebendazole 2 kali 100 mg selama 3 hari. Nah, untuk albendazole bisa kita berikan dengan dosis 400 mg per hari, dosis tunggal. Kemudian, jika kita temukan gejala seperti cutaneous larva migrans, bisa kita berikan thiabendazole topikal selama seminggu. Nah, untuk pasien yang dengan anemia, kita bisa berikan sulfasferosus. Kemudian untuk keluhan tambahan yang lain seperti nyeri perut, mual muntah, kita bisa berikan terapi sesuai dengan gejala ataupun terapi simptomatis. Demikian video untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan nonton video yang lainnya juga ya.